Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai cinta. Membahas mengenai cinta pastinya tidak terlepas dengan yang namanya pacaran, dan tentunya tidak asing lagi di telinga kita, bahkan anak-anak pun juga tidak asing dengan yang namanya pacaran ini. Padahal sudah sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk berpacaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Tetapi banyak remaja pada masa kini menganggap bahwa pacaran ini adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Sampai-sampai munculnya pemahaman bahwa ketika kita tidak berpacaran ini menganggap ini merupakan hal-hal yang sangat menyedihkan. Bahkan orang-orang di sekitar kita menganggap bahwa kita yang tidak berpacaran ini cupu, kudet, ketinggalan zaman, dan lain sebagainya. Padahal justru yang tidak berpacaran ini senantiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dijauhkan dari perbuatan maksiat dan perbuatan keji. Seharusnya kita bersyukur akan hal tersebut. Bukan malah merasa menjadi manusia yang paling tersakiti hanya karena tidak mempunyai pacar. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Nah, hadirin sekalian, ada satu kisah yang mengisahkan perempuan dan laki-laki ini saling mencintai. Mereka berdua ini berpacaran sampai bertahun-tahun dan akhirnya akan merencanakan menikah. Tetapi ketika akan merencanakan menikah, ternyata orang tua si perempuan ini tidak menyetujui menikah dengan pacarnya yang sudah berpacaran bertahun-tahun ini. Dan akhirnya dengan berat hati si perempuan ini meninggalkan pacarnya yang sudah berpacaran bertahun-tahun ini untuk menikah dengan orang lain. Itulah yang namanya cinta dan percintaan. Gak ada gunanya dan sama sekali gak ada manfaatnya. Ketika kita berpacaran dengan orang lain, sama saja kita telah menjaga dan membahagiakan jodoh orang lain. Jadi sia-sia pengorbanan kita. Udah mengorbankan waktu, mengorbankan harta, uang, pikiran kita, segala macam lah. Belum lagi siksaan orang tua ketika anaknya berpacaran. Apakah kalian tega dengan orang tua kalian sendiri untuk ketika kita berpacaran dan orang tua kalian akan masuk neraka? Apakah itu balasan kalian kepada orang tua? Sesungguhnya, seharusnya kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, kita harus menuruti apa yang orang tua senangi dan menjauhi apa larangan Allah demi menghindarkan orang tua kita dari siksa api neraka, termasuk menjauhi pacaran tersebut. Hadirin sekalian, banyak sekali kan kerugian orang yang berpacaran. Maka dari itu, daripada kita mengorbankan pengorbanan waktu kita, pikiran kita, belum lagi kita nangis-nangis brutal, galau sana sini,
mending kita simpan pengorbanan kita untuk orang-orang yang benar-benar menjadi jodoh kita kelak nanti. Masya Allah. Nah, bagaimana kalau kita mencintai seseorang dalam diam? Apakah hukumnya boleh? Hadirin sekalian, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Memang Allah melarang kita untuk berpacaran, tetapi Allah tidak melarang kita untuk mencintai seseorang. Satu hal yang harus kita tahu, cinta itu harus disimpan dalam hati, tidak usah diungkapkan. Hanya cukup kita dan Allah saja yang tahu. Jikalau kita mencintai lawan jenis, itu merupakan hal yang wajar. Namun jangan sampai cinta tersebut akan menjadikan mudarat yang berupa zina, yang merupakan dosa yang sangat besar. Pesan saya yang terakhir, bagi Anda yang sedang menjalani hubungan yang kedepannya tidak jelas, masih belum tidak jelas, lebih baik putuskan, move on, dan yang paling penting adalah melupakan mantan. Karena ada yang pepatah mengatakan bahwa jika masa lalu adalah mantan, maka mantan adalah peninggalan sejarah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.